Oke teman-teman, jumpa lagi di YTH Kelana. Untuk edisi malam hari ini yang sangat menyenangkan sekali bisa hadir bertemu dengan teman-teman ya. Jadi untuk tema hari ini adalah kita masih sepintas unboxing powerbank ya. Nah ini di depan dia brandednya Lentiven, udah di spek 30 mAh dan dengan jadi buat barang yang datang seperti ini ya. Ini kardusnya seperti ini. Untuk data spesifik di kardus itu enggak ada ya, hanya tertuliskan Lentiven terus powerbank memuat cepat cerdas pas member bla 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 bla. Ini harga powerbank kisaran harga 100 ribuan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja. Banyak yang jadi pertanyaan, ini kira-kira support fast charging atau enggak. Nah ini nanti biar teman-teman bisa tahu dan saya juga bisa tenang ya, karena kalau kita nggak membuktikan juga nanti besoknya itu nggak bisa tidur. Oke, ada kitabnya seperti ini, kartu garansi. Jadi buat marketnya itu dia menerapkan kartu garansi 1 tahun ya. Jadi dus jangan sampai hilang saat pertama kali didapat. Dan jangan lupa juga buat video unboxing ya, karena itu merupakan salah satu syarat mutlak saat pembelian online. Kemudian itu berfungsi atau enggak yang nantinya buat syarat garansi. Oke ya teman-teman, jadi buat isi paket pembelian itu udah termasuk sama kabel. Dia kabel yang pendek, modelnya Type-C. Oke, kita coba lihat dari dekat kayak gini ya. Kalau dari segi bentuk dia itu karakter-karakter unik ya. Ada kayak lambang anjingnya, anjing, terus anjing. Kita putar-putar, ternyata di belakang ini sudah include sama kabelnya, dan masing-masing kabelnya berjenis. Dia ada micro, ada lightning, terus Type-C. Nah kalau ini dia kabel buat ngecas ya. Terus yang bagian atas ini tuh ada cantolan kayak gini, jadi buat mobilitas sehari-hari mau digantung-gantung itu bisa pakai cantolan ini. Terus yang bagian slotnya dia ada slot USB 1, slot USB 2, kemudian ada tombol on off ya teman-teman, dan ada juga buat lubang Type-C. Ini kita nanti coba bisa ngisi atau enggak dari sini, ataupun kita input output bisa dipakai atau enggak, nanti kita coba. Dan kita lihat dulu ya buat speknya. Tertuliskan powerbank capacity 3,7 volt garis miring 30.000 mAh ya. Jadi 30.000 mAh dia menandakan kalau baterainya di dalamnya itu ada baterai yang isinya 30.000 mAh. Kemudian ada lagi input DC 5 volt sama dengan 2,1 ampere maksimal, kemudian output DC 5 volt 2,1 ampere maksimal. Jadi kita garis bawahi aja buat rate output. Rate output adalah saat kita pemakaian dengan device ya, dari powerbank ini ke smartphone kita ataupun ke alat-alat lain 2,1. Oke. Sekarang kita coba, ini aku penasaran ada tombol di sini ya, tombol on off. Kita coba tekan aja. Nah, ternyata dia bisa nyala kayak gini. Bisa nyala dan muncul notifikasi lampu LED 4 digit, dimana ini menandakan untuk parameter kapasitas baterai ya, dari 25 ke 50, 75 ke 100%, dan ada lampu LED kayak gini. Jadi bisa jadi opsi kalau pas lagi listrik mati. Nah ini bisa cukup membantu ya teman-teman untuk fasilitas ini. Kita tekan lagi buat matiin, tuh dia mati. Terus di sini aku medannya pakai HP, kita coba. Di sini aku pakai HP Realme Pro 6, dimana untuk kemampuan pengecasan dia hingga teknologi tertinggi adalah VOO 30 watt ya, 30 watt. Oke. Jadi untuk pengetesan di sini aku pakai aplikasi yang namanya Ampermeter. Nah ini ya, Ampermeter, dimana dia nanti akan mengukur daya yang masuk ke smartphone ini ya. Nanti akan keluar satuan angka dalam ampere. Nah muncul angka minus, artinya dia saat penggunaan smartphone ini bekerja, mesin dari smartphone mengambil daya kurang lebih sekitar angka yang berjalan, dan satuannya minus. Oke teman-teman, kita coba pakai yang kabel aslinya. Kalau warnanya kayak gini itu mungkin buat perempuan-perempuan itu suka banget ya, suka banget dan lucu. Banyak pilihan warna juga di tokonya. Kita coba aja guys, biar gak penasaran. 1, 2, 3. Oke, ini udah masuk ya teman-teman, udah masuk, mulai mengukur. Kemudian kita akan melihat angka yang berjalan. Oke, dia masuk ke 900, langsung naik ke
1100, naik lagi, mulai naik, oke naik ke 1200 ya. Dan yang pasti saat kita memasukkan tuh nggak ada tanda-tanda itu VOC menyala. Jadi untuk powerbank ini tidak support buat HP-HP pabrikan seperti Oppo, Realme yang sudah menggunakan teknologi fast charging ya. Jadi untuk pengetahuan mengenai fast charging itu sebenarnya banyak sekali ya, tapi kalau tak jelasin di sini bakalan habis waktu yang cukup banyak. Jadi kita ambil poin aja. Untuk teknologi dari Realme itu dia menggunakan VOC, dan ini saya tes di sini ternyata powerbanknya itu tidak bisa mendeteksi teknologi VOC buat memastikan untuk dia support atau enggak ya teman-teman. Nah ini gua cabut dulu ya, kita matikan layarnya terus kita tancap kayak gini. Nah, akan muncul notif charging, cuman dia warnanya muter-muter biasa ya, muter-muter warna biru. Nah ini tandanya dia pengecasan daya biasa. Nah sedangkan daya yang masuk itu tadi kita bisa ketahui dari aplikasi ampere. Mengukur ulang kira-kira dia mampu ngecas sampai berapa ampere. Nah dia langsung naik ke 1 ampere 1160, 1130, jadi naik turun ya. Tadi buat poin tertinggi adalah di angka 1200 atau 1,2 ampere. Jadi kalau dari spare-nya yang spesifikasi kabel dia maksimal sampai 2,1. Nah kalau 1180 itu kalau ketemu wattnya berapa teman-teman? Tinggal ngalikan aja 1,1 dikalikan 5. Berarti watt yang masuk kurang lebih sekitar 6 watt ya. Dan di belakang ini akan menyala lampu LED seperti ini, indikasinya sudah mulai berkurang 1 dengan spare kapasitas 30.000 ya teman-teman. Nah kadang yang jadi pertanyaan itu ini real atau enggak ya, itu ini real atau enggak gitu ya. Sebenarnya kalau orang jual powerbank ya teman-teman, kadang itu dilema juga kalau kita lapas nyari-nyari referensi ya. Ada yang bilang kapasitasnya gede, tapi kalau datang pas dicas malah dia cuman bisa buat ngecas berapa kali, itu juga jadi dilema juga. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada harga, ada kualitas gitu ya. Kalau powerbank yang kelas-kelas kayak support fast charging teknologi tinggi yang support VOC itu harganya cukup relatif agak mahal ya, di atas 100.000, di bawah 200.000 itu cuma dapatnya yang spesifikasi 10.000, 5.000 antara 10.000 mAh. Oke, ini udah cukup lumayan berjalan, baterainya mulai naik ke 65% ya. Sebenarnya ini kalau buat ngecas mampu sampai, tapi ini coba nanti tak pakai perbandingan kabel orinya Realme. Aku ada kabelnya orinya Realme. Jadi kita dapat kabel yang asli dari powerbank dapatnya maksimal di 1200. Kita pindah karena di sini ada lubangnya 2, jadi kita bisa pakai kabel orinya. Ini kabel orinya buat Realme, bentuknya agak sudah sedikit butut ya. Kita masukin aja langsung. Oke, kita masukin ya. Oke, mulai mengukur daya masuk, langsung keluar angka 900, naik 1000, 1060, 1100, 1150, dan nggak ada juga buat indikator teknologi cepat untuk family keluarga Realme yaitu VOC. Oke, masih di angka 1100 dan tertinggi 1160. Oke, mulai dayanya mulai naik ke 66% ya. Harga 100 ribuan guys, ada harga ada kualitas. Jadi kadang kalau teman-teman sebelum beli powerbank juga harus tanyakan secara detail ini supportnya apa saja, kemampuannya berapa itu ya. Karena di sini saya hanya nutorin buat satu smartphone, di sini saya nggak bisa itu yang ngetes buat misalkan ada 2 smartphone dites sekali charging, kan ada lubang 2 ya. Oke, sampai sekarang untuk angka yang tertinggi adalah di 1200. Lumayan bisa naik sih dengan harga powerbank 100 ribuan. Ini kalau penuh kisaran di itu ya 1 jaman kalau dari
67%. Oke, untuk kemampuan maksimalnya ada di angka 1230. Terus teman-teman sekiranya kalau pengen ngerti kemampuan dari fast charging, ini coba gua tes ya. Ini ada power bank dan karakternya karakter kontainer. Ini coba gua pakai, gua cabut aja, terus gua masukin ya. Udah masuk, mulai mengukur, keluar 300, 200, dia ngebaca dulu guys, langsung naik 1000, 1500, 2000, 900, 1850, 1800. Oke, dan yang pasti ada logo delivery pada itu ya, power bank, dan di sini ada lambang warna itu ya teman-teman, warna oranye yang menjadikan ciri khas kalau HP Realme yang sudah support VOC akan keluar lambang seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi bisa cukup membantu semoga untuk informasi ini. Dan di sini admin nggak merasa untuk membandingkan karena pada dasarnya ada harga ada kualitas gitu ya, ada harga ada kualitas. Kalau ini sih harganya kisaran 200 ribuan ya, jadi maklum juga perbandingan dengan power bank ini. Dan ini bobotnya juga lebih beratan ini ya, lebih beratan ini. Kita coba lubang yang satunya ya, tadi kan kita pakainya yang lubang USB 1. Oke, yang mentok di 1800. Sebenarnya itu di angka maksimal power bank, spesifikasi Realme itu dia mampu di 30 watt maksimal ya, tapi faktanya untuk pengecasan sehari-hari itu nggak sampai segitu ya, karena kondisi smartphone itu pasti ada sifat atau safety untuk menjaga baterainya agar bisa awet. Untuk kemampuan pengecasan maksimal itu bisa teman-teman dapatkan saat benar-benar posisi HP itu di drain. Di drain itu kapasitas baterainya pas menyentuh 10% atau 50% ya. Tuh, kita pindah ke slot satunya, ternyata nggak ada indikasi buat jalan di VOC ya. Nah, untuk angkanya mulai naik di 1210 untuk daya yang masuk, mulai naik ke 70%. Sebenarnya sih kalau dari harga 100 ribuan kalau bisa jalan di ampere 100 ampere ke atas 1200 sudah lumayan, bisa cukup kenceng juga meskipun nggak sekenceng seperti VOC ya. Oke, masih di angka tertinggi 1220. Nah, sedangkan untuk parameter baterai hanya berkurang 1 ya, masih berkurang 1 dari spek 30.000. Nah, buat detail dari kemampuan, nah kalau teman-teman pengen lihat fisik detail dari angka 30.000, kita harus bongkar total dari power bank ini ya untuk bisa melihat, karena di spesifikasi baterai akan tertera di belakangnya 30.000. Di masing-masing dia tipe polimer atau tipe baterai 18650. Jadi gitu ya teman-teman buat referensinya. Jadi buat disimpulin, ini kalau dari kemampuan output DC 5 volt 2 ampere, sedangkan kita dapat daya yang aslinya pun nggak menyentuh ke 2,1 ya itu. Namun kalau untuk pengisian cukup bisa lumayan. Nah, ini mulai naik lagi 72%. Kita ngobrol kurang lebih sekitar beberapa menit ya. Kalau pakai charger aslinya berapa sih bang? Kalau di VOC itu kalau mulai dari mendekati 5%, kalau kita pakai charger ori dan kepala charger yang ori itu ampere yang berjalan bisa sampai tembus ke mendekati 4 ya, mendekati 4, dan memang faktanya nggak menyentuh ke 6 ampere. Kenapa kok bisa dapat 6 ampere? Kan 30 dari spesifikasi pabrik kemudian dibagi 5 gitu. Jadi memang dari pabrik itu nggak 100% valid juga, karena nggak mungkin kalau pabrik nyantumin angka yang setengah-setengah, pasti mungkin ada yang sampai 4 ampere, realnya mungkin 4 ampere, 8, kan nggak mungkin dari pabriknya ditulis 4,8 ampere, biasanya dibuletin 5 gitu. Sama aja kayak logika kayak motor, ini motor dijual dengan cc sekian, padahal faktanya cc nya itu di bawah sekian gitu. Ya itulah uniknya dunia. Jadi kalau menurut saya harga 100.000 ya cukup worth it ya, cukup worth it. Dan ini udah mulai naik lagi tuh, naik ke
73. Ini kalau buat ngecas buat jaga-jaga di rumah listrik mati ini bisa, apalagi ada lampunya kayak gini. Nah sekarang kita coba itu ya, kalau kira-kira kita pakai yang Type C gimana, bisa nggak? Seperti contoh di sini ada kabel yang kepalanya Type C, kemudian ujungnya juga Type C. Apakah bisa? Kita coba aja ya teman-teman, biar tidak penasaran. Kalau bisa berarti nilai plus juga buat powerbank ini ya. Tetot tetot. Nah tidak bisa ya guys. Jadi untuk Type C di powerbank ini hanya untuk input ya, nggak ada indikasi buat masuk di sini. Sekarang kita bandingkan buat powerbank yang ini, yang hitam ini. Nah di sini kan ada Type C juga, dia warnanya oranye ya. Kita coba masukin, ping, masuk, mulai mengukur, langsung dapat di angka 700, 800, 900. Dan power delivery-nya dia nyala ya. Power delivery nyala tapi dia di VOC enggak keluar ya teman-teman. Untuk animasi VOC dia nggak ada tuh, dia nggak ada. Kalau kita pindah ke yang slot USB nanti akan keluar. Nah langsung keluar ya, lambang oranye kayak gini tuh, dia persentase belakang langsung keluar ya, dia naik secara signifikan. Oke, di sini kita bisa menyimpulkan ada harga, ada kualitas, itu aja. Kalau sekiranya teman-teman device-nya itu hanya mentok di HP-HP biasa, itu teman-teman beli ini juga bisa. Kalau teman-teman pengen investasi jangka panjang atau mungkin tahun depan mau ganti HP yang sudah support fast charging, teknologi tertinggi, itu bisa cari powerbank yang agak tinggi ya, 100 ribuan guys, tapi cukup lumayan juga. Kalau buat ngecas kayak TWS kayak gini ya lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Kalau buat ngetes ya mungkin bisa 2 kalian lah ya, kalau di 30 ribuan, karena pasti ada daya yang hilang. Daya yang hilang, semakin panjang kabel yang teman-teman pakai itu otomatis akan ada loss power juga. Jadi gitu aja teman-teman buat testing powerbank. Kita dapat sisi uniknya aja, bodinya unik, mungkin ini perempuan suka. Dan ada 2 opsi pengeluaran USB, terus untuk chargingnya juga bisa dari Type C. Ini yang belum gua coba itu, misalkan gua ngecas dari sini bisa kah? Coba ya, kita ngecas powerbank ke powerbank. Oke, dia langsung masuk, langsung klip ya. Nah sedangkan untuk pengetesan daya yang dari powerbank, untuk ngecas powerbank ini nggak punya alatnya ya. Alatnya itu ada semacam kayak USB itu USB ya, dimana ada LED indikasi voltase, watt, yang daya yang dikeluarkan ya. Jadi nggak bisa ngetes dari situ guys, sorry. Oke, saya kira itu aja untuk review dari powerbank ini. Semoga bisa cukup membantu teman-teman sebelum berbelanja, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya YTH Klana, mantap.